Mas, ini kabarnya sampean pernah jual sapi ke Pak Jokowi, benar atau tidak itu Mas? Betul. Ini sampean punya kerjasama nggak Mas sama perusahaan lain atau sama orang-orang lain gitu, bos-bos besar gitu? Salam kaya sahabat-sahabat cek kandang, ini saya berkunjung lagi nih di kandangnya Mas Wahyu. Kemarin kita sudah tanya-tanya sama beliau terkait apa ini ya, ngurusi sapi itu sahabat-sahabat. Ini saya mau tanya lagi nih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama cek kandang ini. Ini saya pengen liput lagi nih terkait apa ya yang belum saya tanya-tanyakan sama sampean ini. Ini kandangnya sampean ini sebenarnya tujuannya buat nyiapin apa sih Mas? Oke. Ya. Jadi terima kasih sebelumnya atas waktu, atas kesempatan yang telah diberikan ini. Jadi kaitannya dengan peternakan sapi yang ada di tempat saya ini banyak Mas. Jadi di sini kita buat slot-slot kandang yang memang diperuntukkan untuk membedakan semua program. Jadi khususnya untuk slot yang pinggir ini sampai ujung sana itu Mas. Iya. Itu memang Yang sebelah kanan sampai ini ya? Betul, yang dari sebelah kanan ini untuk persiapan nanti di Idul Adha. Oh gitu. Tuh yang di sini Mas. Kurang lebih ada sekitar untuk sementara ini mungkin 50 ekor lah Mas ya. Iya. Terus untuk slot yang tengah ini Mas, yang kiri saya ini untuk stok puasa dan Idul Fitri Mas. Oh gitu. Ya, yang di sini. Jadi sapi ini nanti ada di sini. Jika mana di sini itu sudah badannya sudah mulai agak bagus, sudah mulai halus, itu langsung akan kita oper ke kandang depan di showroom depan sana. Jadi biar pembeli juga itu enak untuk ngeceknya. Jadi bisa langsung ke satu tujuan mengarah di kandang depan situ. Intinya yang ini konsumsi Mas ya? Betul. Yang ini konsumsi, intinya Lebaran, Idul Fitri, puasa itu ini stok kita sekitar 50-an ekor juga. Terus untuk yang kandang depan itu untuk yang harian. Oh, ini yang harian ini Mas ya. Artinya untuk jika ada yang memerlukan sapi potong itu 1 bulan apa 2 bulan itu bisa kita tawarkan yang ini Mas. Oh gitu. Ternyata di sini ada slot-slotnya sahabat-sahabat. Ada jenis-jenisnya. Di sini ada 3 jenis ini. Yang pertama tadi sana, yang ujung sebelah sana, belakang sana sahabat-sahabat, itu satu baris sampai ujung sebelah sana. Mas Wahyu itu mempersiapkan untuk kurban. Terus slot yang tengah itu konsumsi di Idul Fitri sama Idul Adha, puasa itu, mulai puasa. Terus slot yang depan sini, ini konsumsi untuk kesehari-harian. Banyak sekali ini sahabat-sahabat, ini kandangnya ini. Nah, ngomong-ngomong kayak gitu sahabat-sahabat, ngomong-ngomong kandangnya Mas Wahyu ini, ternyata beliau itu pernah jual sapi sama presiden kita ini, Presiden Jokowi. Nah, wah, kita tanya-tanya ini sahabat-sahabat. Mas, ini kabarnya sampean pernah jual sapi ke Pak Jokowi, benar atau tidak itu Mas? Betul, itu untuk tahun 2019 Mas. Itu untuk pengadaan sapi hewan kurban di Lampung Timur. Di Lampung Timur. Jadi pada saat itu memang kita itu punya 1 ekor sapi yang memang khusus kita siapkan untuk kontes ataupun untuk Bapak Presiden jika mana memang mencari, dan kebetulan alhamdulillah sapi yang kita konteskan itu yang untuk pengadaan hewan kurban Pak Jokowi itu terpilih
Untuk kemarin jenisnya itu sapi peranaan ongol, sapi PO. Untuk bobot itu kurang lebih 900 lebih lah, intinya 900 itu tidak kurang. Nah, di situ dalam seleksi itu memang ada banyak kontestan, yang mana dari sapi-sapi kontestan itu bobotnya juga bervariasi, bahkan ada yang lebih dari 1 ton. Itu di daerah Seputih Banyak sama Rumbia itu. Tapi ternyata memang mungkin rezeki ya Mas ya, mungkin rezeki, ternyata yang kepilih itu sapi yang ada di kandang saya Mas. Jadi kemarin itu Lawannya itu jenis apa aja sih Mas? kemarin itu kalau lawannya itu ada yang limosin, terus simental, Ya. terus sapi metal. Oh, gitu. Lah kebetulan di kandang saya itu satu-satunya sapi peranaan ongol Mas, dalam kontestan itu. Oh, gitu. Itu. Mantap sahabat-sahabat. Mas, ini sampean kandang sebesar ini pasti kan punya nama ini ya. Oke. Nah, itu namanya apa Mas? Kalau ini di kandang sini memang kita pakai nama Halim Abadi Farm. Jadi itu saya ambil dari nama ujung terakhir saya Mas. Saya itu kan lengkapnya Wahyu Tanoto Halim Mas. Oh gitu. Ya, jadi saya pakai nama Halim Abadi Farm biar kita itu punya identitas untuk di peternakan kita. Oh gitu. Ini sampean punya kerjasama nggak Mas sama perusahaan lain atau sama orang-orang lain gitu, bos-bos besar gitu? Jadi keterkaitan dengan sapi-sapi yang ada di sini Mas, itu memang semuanya itu kita yang jelas punya relasi, punya temen, punya saudara, yang mana semuanya itu bisa membantu kita untuk pengisian sapi. Jadi yang mana kalau dulu itu kan begini Mas, petani itu bisa membuat kandang, tapi dalam pengisian sapi petani itu memang terbatas. Nah, dari situlah saya itu punya inovasi, punya tekad, yang mana kita itu sama aja seperti membuka kos-kosan Mas. Oh gitu. Ya, jadi kita punya potensi wilayah, punya potensi lahan, cuman kita itu bisanya kok cuman buat kandang tok. Lah bagaimana kita? Lah disitulah relasi kawan, teman itu kan sangat berpengaruh, yang mana untuk mencari sebuah investor untuk bisa kita ajak gabung ke usaha peternakan ini. Dan alhamdulillah dari tahun 2012 itu Mas sampai dengan sekarang kita itu menjalin kerjasama itu dengan Kube, kelompok usaha bersama, Grumi Farmindo Indonesia atau Innofarm, yang mana nanti teman-teman jika ingin membuka webnya itu ketik aja innofarm.com, itu nanti akan keluar semua web yang ada di kandang ini. Oh gitu. Anu Mas, nambah lagi nih, saya boleh kepo terus ini ya Mas ya? Monggo Terkait kandangnya sampean ini. Wah, ini sahabat-sahabat, sapi-sapinya yang ada di sini ini. Kemarin kan belum kita ambil gambar-gambarnya, belum kita ambil contoh-contohnya ini sahabat-sahabat. Mas, ini ngomong-ngomong terkait bibitan ini Mas ya. Bibitannya ada contoh atau tidak sih Mas? Ya. Contoh sapi-sapi yang bagus yang seperti kayak punya Pak Jokowi itu. Saya boleh lihat itu. Sebenarnya kalau bakalan Mas ya, kalau bakalan itu, nah ini masih bisa kita sebut di bakalan Mas. Artinya dari rasnya itu ada yang jenisnya metal, terus ada yang jenisnya sapi metal. Cuman kebetulan yang bakalan-bakalan di sini untuk sapi PO-nya kita memang tiadakan Mas.
Karena apa? Karena khususnya untuk sapi PO itu kita hanya menyediakan sapi-sapi PO itu menjelang Idul Adha. Karena yang mana kalau sapi PO itu kalau di hari-hari biasa seperti ini memang daya tarik market daya tarik penjualan untuk sapi PO itu agak berkurang. Cuman kalau untuk lebaran Idul Adha itu sapi PO itu memang untuk harganya itu memang bisa diandalkan betul. Iya. Ya. Itu bedanya PO sama yang lain ini Mas, apa toh? Sebenarnya yang paling identik itu ada sanggulnya Mas. Jadi di belakang kepala itu pasti ada sanggulnya. Punuk ya? Ya, punuk. Kalau orang Jawa itu punuk. Terus dominan warnanya itu putih Mas, putih halus. Dia ada punuknya itu. Kalau PO itu seperti itulah. Kalau yang model-model bakalan seperti ini namanya si metal. Jadi si metal itu nggak punya punuk, nggak punya sanggul. Dia itu dari kepala sampai belakang itu lurus. Lurus ya. Iya. Tuh. Terima kasih ini Mas atas ilmunya.